Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Lydia di Malang, Jawa Timur. Mbak Lydia itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya di tahun 2007. Jadi pada saat itu Mbak Lydia itu baru lulus kuliah yang berhubungan dengan desain interior. Jadi dia itu mulai merambah ke dunia profesi gitu ya. Dia itu mulai membuka konsultasi dan sebagainya. Nah, mungkin kurang lebih sekitar 1 tahun berjalan, ini ada salah satu kerabatnya Mbak Lydia tadi itu ngabarin, "Lid, kamu sekarang di mana?" Memang mereka lama nggak ketemu ya. "Lid, kamu sekarang di mana?" "Oh, ini bulenya berarti." "Oh, ini aku lagi," manggilnya tante ya. "Ini aku lagi masih di Malang tante, nggak kemana-mana." Baguslah kalau begitu," kata si bule. "Bule mau minta tolong," katanya kan. "Tante mau minta tolong," bilangnya. "Iya tante, mau minta tolong apa?" "Ini tante kemarin itu habis beli rumah," katanya begitu kan. "Dan kamu kan itu yang suka bikin-bikin itu kan, interior begitu," katanya. "Iya tante," gitu kan. "Minta tolong dong, Lid, itu coba dirancangin biar bagus," katanya begitu. "Oh ya sudah kalau kayak gitu. Kapan tante? Aku mau lihat dulu rumahnya," katanya. "Kamu bisanya kapan?" "Nah, ini beberapa hari ini sih aku ada kerjaan tante." Ya, mereka itu janjian, intinya justru ketemunya itu saat weekend. Ya sudah, weekend hitung-hitung jalan, hitung-hitung ketemu sama tantenya begitu kan. Mbak Lydia pun akhirnya berangkat ketemuan. Saat ketemuan itu masih pagi, sekitar jam 10-an. Nah, ketemulah sama tante di salah satu tempat, dan akhirnya apa? Mereka berdua, karena rumahnya antara tantenya sama Mbak Lydia itu lumayan cukup jauh. Mereka itu ketemu di titik tengah, dan lokasi rumah tersebut itu juga berada di titik tengah, di daerah kota di situ ya. Dan akhirnya apa? Setelah ini mereka pun bareng menuju rumah tersebut. Tantenya sebelumnya udah cerita, ini rumah gede, Lid, dan harganya ya nggak terbilang murah gitu, cuman ya termasuk agak sedikit miring, kata si tantenya. Makanya tante, "Oh ini hitung-hitung nanti buat renovasi lah," kata si itu kan. Dan ya sudah, tante mau lihat dulu gitu kan. Begitu lihat, iya rumahnya itu memang gede. Rumah gede tapi memang terlihat sedikit agak tidak terawat gitu ya. Dan yang bikin kaget lagi Mbak Lydia, begitu masuk ke dalam rumah tersebut, semua perabotan itu lengkap, bener-bener lengkap. Sofa ada, semuanya ada, sampai gantungan-gantungan aksesoris yang di dinding itu pun ada. Kan ya sebagai seorang interior gitu, ini interiornya sudah lumayan gitu ya. Ini yang punya dulu itu orang yang ada uang lebih untuk menghias rumah, intinya begitu. Dan tante, "Ini kok masih penuh?" gitu ya ditanya. Mbak Lydia saat itu bayangannya itu rumah kosong gitu, itu akan lebih gampang kan. "Ini tante, ini masih penuh." "Iya Lid, ini rumah segepok-gepoknya nggak diapa-apain, bener-bener dijualin, nyampe kasur, nyampe masih ada baju juga di sana, nyampe yang buat make upan itu pun juga nggak dibawa, bener-bener kayak rumah ditinggalin," kata si Bu. "Gitu ya, emang pemiliknya kemana tante?" gitu. "Aduh kalau itu nggak tahu," gitu kan, tante juga nggak ngerti. Maksudnya bukan kayak begini, tak jelasin. Tantenya itu nggak ngerti karena apa? Rumah itu punya orang tuanya, yang ngejual itu anaknya, dan ya semuanya lengkap, tanda tangan segala macam, nanti untuk ngurus surat-surat begitu ya, itu semuanya beres semua. Dan ya orang tua itu udah meninggal, intinya begitu. Dan ya nggak ngerti orang dijualnya tuh begini aja, mungkin ya anak-anaknya itu memang nggak butuh atau apa begitu ya. "Oh begitu ya tante ya."
Wah, gimana Lid? Ditanya begitu kan. Ya nggak gimana-gimana sih, cuman dalam hatinya Lydia, oh ini banyak banget barang yang perlu dibuang, begitu pikirannya. Ini banyak banget barang yang perlu dibuang. Oke tante, aku coba lihat-lihat dulu ya katanya. Iya Lid, gini aja, kamu lihat-lihat terserah, tante mau keluar. Tante ada perlu, nanti kalau ada apa-apa kabarin, kata si Mbak Lydia. Akhirnya sudah. Si tantenya pun pergi, ini siang pagi ya jam 10, Mbak Lydia pun di situ di dalam rumah tersebut ditinggal sendirian. Ya observasi melihat semuanya dan akhirnya apa? Mbak Lydia pun berjalan ke sana gitu kan, masuk dari satu ruang pertama ngitung ruangan itu berapa, oh ya tantenya itu apa yang kira-kira bisa lebih bagus, apa yang kira-kira bisa dipoles kata tantenya. Tante mau itu dong, nanti rekomendasinya itu seperti apa, dan nanti proyek ini biar Lydia aja yang megang, katanya begitu. Ya Mbak Lydia dalam hati, wah seneng nih renov lumayan cukup besar kayak gini. Udah masuk ke sana dilihat-lihat segala macam, barang semuanya lengkap. Kayak Mbak Lydia itu bukan sebagai orang yang mau mendesain interior ya, tapi dia kayak merasanya justru malah kayak sebagai seorang pencuri yang memasuki rumah kosong gitu. Semuanya itu lengkap, bahkan koin-koin pun ada ditinggalin di situ. Gak dibawa, wis kayak rumah itu tuh kayak seolah-olah rumah yang masih ditinggali dan Mbak Lydia masuk ke dalamnya gitu. Itu kesana dilihat-lihat sampai pada suatu saat kayak sepintas muncul di sudut matanya Mbak Lydia. Ini di depan sebuah kamar. Kamar itu semuanya posisi udah terbuka ya. Mbak Lydia itu melihat, kok kayak ada orang berdiri di sana. Kayak ada dua orang, dan itu seolah-olah suami istri gitu ya. Ini Mbak Lydia kan langsung nengok ke kamar tersebut. Orang itu menghilang langsung, ya nggak ada inti. Oh, mungkin cuma perasaanku aja kali ya. Dan Mbak Lydia nggak mikir ke arah sana. Terus jalan ke belakang ke sana. Lagi-lagi ngelewatin sebuah kamar. Ini ada orang duduk seolah-olah ya. Lagi-lagi terlihat di sudut mata. Aku kok kayak ngelihat itu loh. Ada orang duduk di sana. Tapi Mbak Lydia belum berani ngelirik ya. Ada yang duduk sepertinya suami istri. Dan itu ya suami istri yang udah lumayan cukup sepuh ya. Diam begini. Akhirnya Mbak Lydia pun melirik ke sana, hilang, nggak ada lagi. Oh mungkin cuman perasaanku aja kali ya. Sudah, aku fokus aja, lihat-lihat, semuanya diliatin ke situ, termasuk cermin-cerminnya segala macam. Ini furniturnya, furnitur mahal. Ini dilihat dari kayunya, terus bahan-bahan pernak-pernik di situ itu kayak oleh-oleh yang oh ini bukan dari Malang, ini kayak oh ini ada yang dari Lombok misalkan bahkan ada beberapa ornamen atau aksesoris itu datang dari Afrika misalkan. Ini wah sayang ini gitu ya, ini tante mau ndak ya, kalau tante ndak mau biar buat aku aja gitu. Kepikiran seperti itu, jalan lagi ke sana dan udahlah dinilai aku udah cukup lah, udah selesai. Nanti biar, oh ya Mbak Lydia itu ambil beberapa foto juga gitu ya. Setelah selesai, Mbak Lydia pun keluar. Dan memang ya sudah, aku habis ini aku mau keluar. Nanti aku janjian lah sama tante ketemu di mana. Nah keluar sana, sebelum sampai di pintu luar, Mbak Lydia lagi-lagi ngerasain. Sumpah aku itu kayak ada yang ngikutin, kata Mbak Lydia. Ini di belakangku kayak ada yang ngikutin, seolah-olah aku itu merasakan ada getaran di lantai gitu. Kayak ada orang yang lagi berjalan di belakangnya. Mbak Lydia pun diam sejenak. Aku pengen nengok, tapi di satu sisi aku kok jadi merasa takut ya. Tapi aku penasaran. Nengoklah Mbak Lydia ke belakang sana. Disitulah dia itu melihat sepasang suami istri tersebut. Cuman posisinya itu jauh di dalam sana. Lagi berdiri begini aja. Dua-duanya itu ngeliatin Mbak Lydia. Mbak Lydianya langsung. Duh kok ada orang di sana. Bentar, itu jangan-jangan bukan orang. Udahlah aku keluar dulu gitu ya. Ada takut juga. Keluar, pintu ditutup, dikunci. Nah ini ketemuan nanti kunci janjian sama tante nih.
Akhirnya ditelepon lah si tantenya. Tante, posisi lagi di mana? Aku udah selesai. Tante lagi di sini masih ketemu sama orang. Lid, kalau udah selesai, itu kuncinya kamu bawa aja dulu, ndak apa-apa gitu. Oh gitu ya tante. Iya tante, ada kunci cadangan kok. Oh ya udah tante, barangkali kamu butuh buat datang lagi ke situ buat ngecek atau apa. Oh ya tante. Akhirnya Mbak Lydia pun pulang. Pulang ke rumah sambil memikirkan, apa sih itu ya, mereka berdua itu orang atau bukan ya. Akhirnya ditelepon lagi tantenya. Tante, iya kenapa Lid? Aku tadi waktu di sana, ini aku malu ceritanya, kata Mbak Lydia. Emang kenapa Lid? Aku kayak ngeliat orang di situ. Nah, orangnya siapa? Di situ nggak ada orang, kata situ kan. Beneran, tante, aku itu kayak ngeliat orang, dan yang terakhir itu beneran aku ngelihatnya. Kata tantenya, itu bukan orang kali Lid, setan kali, katanya begitu. Setan penunggu rumah itu. Tantenya dengan tenangnya itu ngomong seperti itu. Jadi Mbak Lydia, apa iya ya? Iya ya tante kali ya, jangan-jangan itu ya tante ya. Ya bisa jadi itu, udah nggak usah takut, kata si tante itu bilang gitu. Itu rumahnya tante kok, bukan rumahnya si setan. Udah tak beli, katanya. Udah kamu nggak usah takut. Akhirnya sudah, Mbak Lydia pun mulai memikirkan, dan hari-hari selanjutnya Mbak Lydia pun diskusi dengan teman-teman sekantornya gitu ya. Dia ngerjain itu juga nggak sendirian tentu saja. Ini kayak, gimana ya, aku mau tak lempar ke kantor sayang. Mending aku ini deh minta bantuan orang-orang kantor aja. Jadi itu kayak pekerjaan luar lah. Pekerjaan luar tambahan dia kerjakan sendiri. Dan ya sudah, waktu itu akhirnya waktu pun berjalan. Mbak Lydia sendiri belum nengok-nengok lagi ke sana. Memang kepengen nengok ke rumah itu, tapi entah kenapa aku itu males gitu ya. Nggak tahu, aku itu males. Rumah itu pada awal, memang sih aku nggak terlalu tertarik dengan rumah yang seperti itu. Dengan rumah yang besar, temboknya tebal-tebal, terus ininya ornamennya itu banyak bergelantungan di tembok, furniturnya juga banyak. Aku nggak terlalu suka seperti itu. Aku suka yang simple-simple aja, yang minimalis, yang satset nyampe gitu ya. Pikirnya seperti itu, udahlah biarinlah. Tapi aku udah ada gambaran sih seperti ini. Sampai pada suatu hari, ini Mbak Lydia sama temannya namanya Mbak Erna itu datang ke situ. Nak, ikut yuk nengokin lokasi. Ya udah, ayo Lid. Datanglah ke situ, lumayan cukup sore, sekitar jam 2:30. Udah masuk ke dalam rumah itu, Erna juga kaget. Rumahnya gede juga ya gitu. Iya, rumahnya gede. Masuklah ke dalam sana. Nah, begitu udah masuk, si Mbak Erna itu kelihatan dari sikapnya itu kayak orang yang agak sedikit takut, agak sedikit cimik-cimik, gimana ya, jalannya itu pelan, kayak orang waspada begini. Nak, kamu kenapa? Ditanya sama Mbak Lydia. Enggak apa-apa Lid, enggak apa-apa bilangnya. Kenapa, takut ya? Enggak lah, enggak takut. Dan memang pencahayaan di rumah tersebut itu kurang bagus. Dan ya mengandalkannya itu listrik ya, pakainya lampu. Akhirnya lampu pun dinyalakan, rap terang. Nah, Lid, aku tuh ada rencana itu di sini begini. Menurut kamu gimana? Ini sebelum tak kasih ke tanteku gitu proposal ini. Oh bagus, Mbak Erna pun ngasih masukan ya. Oh Lid, mending begini aja deh. Soalnya pertimbangannya kalau di sini warnanya ini, terus di sini warnanya ini tuh nggak ada nih. Coba kamu lihat dari sudut ini deh. Erna itu memang orangnya detail. Nih bayangin ini gitu kan. Beda ruangan. Tapi kalau misalnya itu kayak tembok nyatu aja gitu, gimana sih gitu. Wah iya bener, ada masukan dari Mbak Erna juga. Sampai akhirnya sudah, mereka pun jalan-jalan muter-muter di situ kan. Dan tiba saatnya waktu itu aneh, ada sesuatu yang terjadi. Mbak Lydia itu melihat lagi suami istri itu. Duh, suami istri itu di sana lagi duduk, dua-duanya itu cuman diem aja. Mbak Lydia nengok, nyariin Erna, Ernanya itu ndak ada. Duh, nak, kamu di mana nak? Kamu di mana? Saat manggil Erna, kamu di mana? Suami istri itu yang udah tua itu orangnya, mungkin usia udah 70-80 tahun gitu ya. Yang perempuan pakai baju daster, yang laki-lakinya itu pakai kaos biasa, pakai celana pendek.
itu nengok, dua-duanya pemilik rumah tersebut itu nengok ke arahnya si Mbak Lydia. Mereka itu senyum. Ya Mbak Lydia ya takut, ini orang siapa ya gitu. Mbak Lydia pun diem aja di situ. Bener-bener diem karena takut, manggil, "Nak, nak kamu di mana sih, Nak? Erna, kamu di mana?" Manggil-manggil begitu ya. Nak, sambil matanya tuh jelalatan nyariin Erna. Kok nggak ada jejaknya sama sekali. Dan entah mengapa, anehnya tuh begini. Mbak Lydia itu mungkin sudah berada di posisi ruang, setelah ruang tengah itu ada ruangan lagi di situ, kayak ruangan keluarga. Posisinya lagi di sana. Entah kenapa menuju atau perkiraan Mbak Lydia menuju ke pintu depan sana, pintu keluar. Rasanya itu kok pintunya jauh banget ya gitu, kata si Mbak Erna. Tapi udah akhirnya dia pun memutuskan untuk tetap berdiri di sana sambil nunduk ketakutan sendiri. Dan tiba-tiba Mbak Lydia itu kayak dibawa ke masa lalu. Tapi sebenarnya itu bukan di masa lalu, ya sama lah, mirip kayak hari itu, kondisi rumah juga sama begitu kan. Nah, ini tiba-tiba ada dua orang pemuda ini masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah dan dua pemuda ini sepertinya bagian dari keluarga ini. Yang satu cowok, yang satu cewek maksudnya begitu, tapi mereka itu masih muda-muda. Masuk ke dalam rumah sambil ketawa-ketawa. Nah, si orang tua itu masih masih duduk di tempat tersebut, di ruang keluarga tadi. Kayak orang lagi nonton TV. Cuman TV-nya nggak muter, nggak main, nggak nyala. Jadi udah si Mbak Lydia pun diem aja di situ. Loh, kok datang orang lain lagi, aku nggak enak gitu kan. Jadi Mbak Lydia itu masih di kondisi bingung, ini tuh beneran terjadi atau aku sekarang lagi berhalusinasi, atau ya aku lagi dibawa ke masa lalu atau apapun itu ya. Dia itu masih bingung, belum tahu sepenuhnya apa yang terjadi sama dirinya dengan kondisi lingkungan yang seperti itu. Dia diem di sana. Nah, dua pemuda tadi itu ditegur sama si orang tua. "Woi, kamu dari mana?" Orang tuanya tuh keras gitu, si bapak ya. "Kamu dari mana? Jangan pulang sekalian," kata si bapak itu. Kata si kakek-kakek itu ya. "Jangan pulang sekalian. Sana jangan pulang," ngomong begitu kan. Nah, si anaknya, "Apa sih Pak?" Ya, mereka itu berantem. "Apa sih Pak? Aku mau pulang jam berapa? Jam berapa? Ya, terserah aku Pak. Ngapain kamu ngatur-ngatur?" Udah omongannya itu sama orang tua itu ndak sopan. Dan Mbak Lydia itu yang ada ya takut di situ, berantem. Dan ada sesuatu yang terjadi di sana. Si orang tua yang bapak-bapak itu ditarik sama si yang anak laki-laki ya. Itu ditarik di sana, diseret, dimasukin ke dalam kamar. Nah, yang perempuan yang kemungkinan ibunya tadi nangis di situ. "John, jangan John, jangan, ojo John, ojo," gitu. "Jangan, jangan." Ibunya pun akhirnya apa? Ditarik juga sama yang anak perempuannya. Itu dimasukin ke dalam kamar itu, dikunci, grep. Dan si anak yang tadi namanya si John itu kayak gitu, kayak marah-marah sendiri begini kan, ngudumel. Dan si Mbak Lydia kan masih berdiri di situ. Tiba-tiba si John itu tadi itu kayak ngeh ada seseorang datang. Ya, Mbak Lydia itu ketakutan di sana. Ini asli atau bukan ya? Ini asli atau bukan? Dibilang asli tapi kok kayak nggak asli gitu ya. Dibilang nggak asli tapi kok seolah-olah aku mengalami kejadian ini. Tapi kayaknya nggak mungkin, ini kan rumah tanteku, mana ada orang masuk ke sini gitu kan. Kunci juga aku yang megang kan. Erna lagi, Erna kemana sih? Erna kemana? Masih berdiri di situ si John tadi. Dia tuh kayak ngeliatin ke arahnya si Mbak Lydia. Tapi Mbak Lydia kan juga sempat ngeliatin matanya gitu ya. Matanya si John, matanya tuh merah. Cuman matanya nggak melihat secara langsung ke matanya Mbak Lydia. Dia tuh kayak merasa, si John itu kayak merasa mungkin ya, kalau berada di posisinya John itu kayak melihat seseorang lagi berdiri tapi merasa melihat gitu ya. Orangnya ndak ada, tapi
dia merasa ada orang yang berdiri di situ. Dia pun berdiri ngeliatin begini. Yang perempuannya itu nanya, "Mas, kamu kenapa, Mas?" "Nggak tahu, aku itu ngerasa ada orang di sini," kata si Mbak Lydia aja pun jadi ketakutan. Aku itu kayak merasa apa ya, kayak merasa pakai itu loh, jubahnya Harry Potter yang bisa nggak kelihatan gitu. Itu aku makin bener-bener gemeteran di situ. Dia kok nggak ngelihat aku ya. Itu sampai si John itu begini-begini, itu ngeliatin ke arahnya si Mbak Lydia. Mbak Lydia itu cuman merem begini, setelah itu ditepuk pundaknya, plek, sama, "Weh, kamu dipanggil-panggil diem aja," gitu kan. Erna ternyata, nak, langsung nangis si Mbak Lydia, nangis ketakutan ya, meluk Mbak Erna. Kenapa Lid? Nah, aku tadi keluar yuk, kata si Mbak Lydia. Akhirnya minta keluar kan. Saat di luar situ, barulah diceritain ke Mbak Erna, "Nak, sumpah nak, aku ngelihat ada orang tua, ada 2 orang, sepasang suami istri, dan aku tadi melihat kejadian yang tidak pantas begini-begini. Mereka itu dikurung di kamar yang ada di sana." Nah, itu adalah kamar yang dikira Mbak Erna, yang dikira Mbak Lydia itu gudang. Soalnya ukurannya itu lumayan cukup kecil, jadi gak terlalu besar. Akhirnya apa? Si Ernanya, "Ya udah Lid, kita cek aja ke sana." "Nah, tapi aku takut, Nak." "Nggak apa-apa, yuk sama aku yuk." Akhirnya digandeng gitu kan. "Ya ayo Lid, nemenin aku. Kita cek ke sana." Aku penasaran beneran. Aku dari tadi juga ngerasa nggak enak dengan rumah ini. Akhirnya apa? Ditarik begitu menuju ke ruangan tadi sama si Mbak Erna. Mbak Lydianya itu udah nggak mau, udah takut. Tapi ya wis, akhirnya udahlah masuk. Lagian masih sore juga kan, masih terang kan. Akhirnya masuk ke sana, ke ruangan tersebut. Dibuka jegrek-jegrek, diliatin. Nah, di situ tuh memang ada beberapa bercak darah gitu ya, yang warnanya itu udah mulai kalau darah lama itu warnanya udah coklat gitu ya. Itu seperti itu ada di sana. Wah, Lid, ada bekas beginian, Lid. "Ya udah nak, keluar yuk. Akhirnya mereka keluar, pulanglah. Saat pulang, yang ngobrol mereka, Mbak Lydia pun ngomong, "Aku yakin ada sesuatu yang pernah terjadi di rumah ini." "Apa gitu kan, pembunuhan atau gimana?" "Aku yakin sih bukan pembunuhan, tapi ada perlakuan yang tidak pantas anak terhadap orang tua," kata Mbak Lydia. Itu mikirnya seperti itu. "Kok kamu berpikir seperti itu, Lid?" "Ya aku melihatnya kayak gitu, seolah-olah kayak aku dibawa ke masa lalu melihat satu kejadian begini gitu ya. Tapi kan bisa jadi itu orang tua itu dihabisin sama si anaknya." "Iya sih, bisa jadi seperti itu, cuman kayaknya enggak lah. Kalau seperti itu kan nanti jadinya kriminal ya," kata si Mbak Lydia. "Dan itu pasti kebongkar, itu pasti tahu. Cuma loh, kan bisa aja yang kayak gitu ditutupin seolah-olah orang tua itu memang beneran meninggalnya itu normal gitu," kata si Mbak Ernanya. Mbak Erna lagi-lagi orangnya tuh detail, orangnya tuh logis, dan Mbak Lydia, "Iya juga ya, tapi enggak lah, aku nggak mau berpikir ke arah sana." Aku telepon tanteku, ditelepon, "Tante di mana?" "Tante lagi di rumah." "Ya udah, nak, jalan-jalan yuk ke rumah tanteku. Ayo." Akhirnya ke sana, datang ke rumah tantenya. Aku tadi barusan dari rumah ini, Erna temanku yang mau megang proyeknya tante, dan kami menemukan atau mengalami sesuatu di sana, Te." "Apa?" gitu kan ditanyain. Begini tuh." Oh iya, itu memang tante udah tahu." "Loh, kok tante udah tahu?" Jadi sebenarnya kan disebutin kan tadi namanya John dan yang lain-lain. Si John itu temannya tante katanya begitu, temannya Omu katanya begitu." "Oh begitu tante." Si Mbak Lydia jadi ngerasa nggak enak gitu ya. Udahlah, ini sepertinya terlalu dalam aku masuk, kata Mbak Lydia. Nah, di situ tantenya malah cerita, "Jadi begini, Lid. Ya, si John itu emang orangnya tuh keras gitu kan, dan waktu itu memang ya dia lagi butuh dana. Tante ada, Om ada, ya sudah ngobrol-ngobrol masalah rumah. Ya akhirnya sudah, rumah itu pun jadi milik kami. Dan
masalah orang tuanya segala macam itu sebenarnya kita tahu. Kami memang udah berteman lumayan cukup lama, urusan masalah bisnis, nah lebih tepatnya ke seperti itu, bukan sahabat yang dekat banget kayak gitu, enggak. Cuman urusan ada beberapa bisnis yang memang dijalanin, kita partneran begitu ya, dan memang seperti itu. Kami tahu, kami pernah ya tentu saja berkunjung ke rumahnya ke situ itu pernah, dan memang perlakuannya John ke orang tua itu kurang baik. Dan ya enggak tahu, ya dengar-dengar sih orang tuanya sudah meninggal, tapi untuk masalah kenapanya atau apa ya tante, itu bukan urusan kami enggak mau ikut campur masalah begituan gitu ya, kata si tante. Iya sih tante, dan memang si John orangnya begitu. Orangnya masih hidup tante, ya masih hidup sampai sekarang. Ya itu habis jual rumah, mungkin lagi pesta-pesta kali ya, kata si tantenya. Terus gimana Lid? Gimana nak gitu kan? Ya sudah tante, kata si Erlanya sekarang yang lebih optimis. Ya sudah tante, jadi begini tante, kita itu mau bikin seperti ini. Ada beberapa perombakan kecil, itu sekat yang di sana mending dibongkar aja. Dijelaskan secara teknis sama Mbak Erna, tapi belum ngasih visual ya. Baru kayak obrolan-obrolan mengenai rencana ini gitu. Alasannya tuh kenapa tante? Supaya itu kan rumah pencahayaannya itu kurang, supaya cahaya itu masuk nanti di sebelah situ, kita bobok, kita kasih jendela yang lumayan cukup besar tante gitu. Nah habis dari itu nanti lantainya tuh begini, ininya begini, kita pakai bahannya seperti ini, langit-langitnya dan pokoknya dijelaskan lah secara interior itu seperti itu. Dan akhirnya ya sudah dikerjakan gitu. Akhirnya proyek itu pun berjalan, mulailah seringlah bolak-balik. Nah untuk sementara furnitur itu dipindah-pindahin dulu kan, nggak ditaruh di rumah tersebut. Rumah itu dikosongkan, dan itu rumah gede banget. Cuman saat mengerjakan itu Mbak Lydia sempet sama Mbak Erna kali ini dan beberapa orang yang lain itu saat bekerja di sana, ini sering ada orang tua lewat utuk begitu sendirian misalkan ya. Terus nanti yang istrinya, yang perempuannya itu juga lewat. Kadang mereka berdua itu lewat. Mereka mengerjakan itu kurang lebih sekitar beberapa minggu, dan hampir semua yang kerja di sana itu melihat, dan ya mereka sepakat dengan hal itu karena sama Mbak Lydia itu udah di brief. Kalau misalkan di sini nggak usah takut, mereka nggak apa-apa kok, mereka cuman lewat-lewat aja, dan yang punya rumah itu mengizinkan untuk ya udah silakan tinggal di sini, nggak apa-apa katanya. Udah nggak usah kemana-mana, di sini aja, yang penting nggak gangguin siapapun yang menempati rumah ini. Ya begitu dibiarkan semacam itu sampai proyek itu selesai, dan beberapa tahun kemudian ya rumah itu belum dijual sama tante gitu kan. Ada butuh perubahan sedikit, manggil Mbak Lydia lagi. Dua sosok itu masih ada, sempat muncul di sana. Mbak Lydia juga akhirnya cuma senyum-senyum begitu doang ya. Dan mereka itu sesekali pernah ketemu muka sama Mbak Lydia, mereka itu ngangguk dan mereka itu senyum gitu. Dan ya sudah, Mbak Lydia pun udah merasa nyaman aja, nggak ada rasa takut atau apa, udahlah biarin aja gitu ya. Yang penting aku di sini kerja, dia pun tinggalnya di sini, udah tak biarin aja. Itu aja satu cerita dari Mbak Lydia di Malang sana. Terima kasih Mbak Lydia atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, terima kasih. Kebetulan stoknya sekarang lagi limited. Kita belum nyetok lagi ya, lagi dikumpulin dulu baru nanti dimunculin lagi. Yang udah pesan terima kasih, yang belum nanti ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.